Oke, what's up guys? Perkenalkan gua Rizky Alfajri dari channel Rap Pictures. Nah, jadi sekitar seminggu yang lalu setelah gua post karya gua di forum BAI atau Blender Indonesia, itu banyak banget yang request ke gua untuk dibikinin video tutorialnya. Sesuai request dari kalian, gua akan bikinin video tutorialnya. Nah, jadi untuk video tutorialnya gue akan bagi menjadi 3 part. Untuk part yang pertama yaitu modeling ya, atau bikin model gunungnya. Terus yang kedua lighting dan texturing, nambahin tekstur batu sama tekstur salju ya, jadi di mix gitu, plus ngatur lighting juga. Nah, dan yang terakhir yaitu compositing sama color grading. Oke, kalau begitu kita langsung saja, let's get started. Oke, here we go. Nah, jadi di sini gua pakai Blender yang versi 283. And by the way, untuk wallpaper splash screen-nya ya, kalian jangan hiraukan karena ini gua custom sendiri gitu kan, karena ya gua bangga dengan karya gua, jadi gua tempelin ke ini splash screen. Ya pokoknya gua bukan bermaksud apa-apa, cuman karena ya gua pengen aja gitu nempelin di sini. Oke, lanjut. Nah, pertama-tama untuk membuat landscape landscape pegunungan, sebenarnya di software Blender ada banyak cara untuk membuat landscape pegunungan. Ada yang pakai add-ons atau plugin istilahnya. Ada yang mungkin sculpting manual, atau ada juga yang mungkin pakai software tambahan terus export ke Blender. Tapi di sini yang akan gua kasih ke kalian di video tutorial ini yaitu gua akan pakai metode micro displacement. Nah, apa itu micro displacement? Jadi intinya dia itu metode yang menggunakan subdivision adaptive untuk menggantikan geometri pada saat rendering. Pertama-tama yang harus kalian lakuin adalah pakai render engine Cycles. Kenapa? Karena ini hanya akan bekerja untuk render engine Cycles. Selain itu, it doesn't work. Kemudian ganti feature mode-nya ke eksperimental dan scroll ke bawah. Di menu subdivision, ubah dicing rate-nya menjadi 3 pixel. And there we go. Ya, berikutnya gua akan hapus objek yang gak akan gua butuhin, X ya, to delete. Lalu gua akan tambahin objek lain, Shift A, lalu pilih plane. Maybe perbesar sedikit. Dan berikutnya kita pergi ke menu shading. Nah, disinilah kita akan buat model landscape pegunungannya. Kita pergi ke bawah. Nah, syarat untuk menggunakan metode micro displacement, kalian tambahin node displacement, sambungin ke input material displacement. Nah, di sini jadi kita akan bikin height map-nya ya. Kalau kalian mungkin punya height map pegunungan, kalian bisa tambahin sambungin ke input height displacement. Nah, di sini gua akan pakai noise texture. Buat apa? Ya buat bikin procedural modeling pegunungan. Kemudian tambahin node color ramp. Sambungin dari input color noise texture ke input fog color ramp, and then berikutnya sambungin lagi ke input height displacement, and nothing's happen. Why? Untuk melihat previewnya, di sini kalian ubah ke ke mode rendering. Karena kita pakai metode micro displacement, jadi kita wajib mengaktifkan atau menambahkan modifier subdivision surface. Centang render adaptifnya, lalu ganti dari kata cut mole
kark dari ke simple. Dan untuk viewportnya kalian bisa taruh level 1, level 2 atau level 3 ya. Semakin besar levelnya, maka semakin detail juga gambar yang dihasilkan dari efek displacement-nya ya. Tahap terakhir yaitu kalian pergi ke menu material, lalu scroll ke bawah, ganti ya untuk setting setting apa sih? Displacement-nya ubah dari bump only ke displacement and bump. Kita lihat rendering preview-nya, it's working. Berikutnya kita akan atur settingan untuk model landscape-nya ini. Kita lihat di noise texture, kita ubah scale-nya menjadi, contoh gua taruh 3 ya. Terus untuk detailnya, karena gua pengen lebih detail ya untuk landscape-nya, jadi di sini gua taruh 12 ya, lebih detail. Semakin besar detailnya, maka semakin berat juga beban yang lu tanggung, men. Tapi ya kalau misalkan PC yang lu pakai Sultan, men, nggak ada apa-apanya, men. Yap, back to the topic. Nah, di sini fungsi dari color RAM ini untuk mengatur bagian mana yang harus dataran rendah, dataran tinggi. Ya, ini untuk mengatur ya. Kalian bisa atur sendiri ya, sesuai imajinasi dari kalian masing-masing. Nah, atau mungkin kalian mau atur koordinat dari noise texture-nya, ya kalian bisa tambahin mapping node ya, atau pakai shortcut Ctrl T ya. Ini bagi kalian yang udah aktifin add-ons Node Wrangler. Kalau belum ya tinggal aktifin. Dan untuk seterusnya, imajinasi kalian yang main. Pokoknya intinya kalian tinggal atur ya, mungkin dari location XYZ ataupun rotation, terserah itu kan, terserah lu mau gimana, terserah, bodo amat. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke tahap lighting dan texturing. Untuk video part 2-nya gua akan upload mungkin sekitar 3 sampai 4 hari mendatang ya. Mudah-mudahan lebih cepat juga. Dan ya gua akhiri untuk video tutorial part 1-nya di sini. So see you next time. Bye.